Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis saya tentang kasus perundungan siswa SD di Jepara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andina Maila Sufa dengan NIM 2022-265 dari kelas A. Poin pertama yaitu mengenai inti permasalahan. Dalam video tersebut membahas mengenai dugaan kasus perundungan yang dialami siswa SD di Jepara. Dalam video tersebut terlihat terdapat seorang siswa SD yang sedang dihubungi dan dipukuli oleh teman-temannya. Video berdurasi sekitar 7 detik itu tersebar melalui media sosial dan akhirnya menyita banyak perhatian dari masyarakat, bahkan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menyebut hal itu bukan perundungan, melainkan salah paham dan telah dibenahi. Selanjutnya, Dinas Pendidikan merencanakan program pembinaan dan edukasi di sekolah-sekolah Jepara. Poin berikutnya yaitu mengenai legal standing. Yang pertama, terdapat korban yang merupakan siswa SD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 59, korban memiliki hak mendapatkan perlindungan di sekolah, serta dapat mengajukan perlindungan hukum dan tuntutan atas luka fisik maupun non-fisik yang dialaminya. Yang kedua yaitu pelaku dan orang tua pelaku. Pelaku harus bertanggung jawab secara hukum karena terlibat perbuatan melawan hukum sesuai dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan orang tua dapat dipanggil sebagai penanggung jawab atas tindakan anak di bawah umur. Yang ketiga yaitu sekolah dan dinas pendidikan yang memiliki kewajiban pengawasan dan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pelayanan dan perlindungan anak di RSB atau inklusi. Poin berikutnya yaitu penyelesaian perkara. Yang pertama yaitu bisa dilakukan secara dengan klarifikasi dan mediasi. Pihak sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan melakukan klarifikasi terhadap video yang viral dan kemudian diselesaikan melalui mediasi untuk menjernihkan kesalahpahaman dan menjaga nama baik anak-anak yang terlibat. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 yang menjelaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diutamakan melalui diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua itu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 pada pasal 10 yang berbunyi yang menjelaskan bahwa penyelesaian kekerasan di sekolah dapat melalui musyawarah atau mediasi. Penyelesaian yang dapat dilakukan berikutnya yaitu pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Karena kasus ini melibatkan anak usia sekolah dasar, pendekatan yang digunakan adalah restoratif, bukan hukuman. Pada pendekatan ini, fokus pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis, bukan balas dendam. Dasar hukumnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 yang berbunyi, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Yang kedua itu Konvensi Hak Anak PBB yang diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Penyelesaian berikutnya yaitu pendampingan secara psikologis dan konseling. Dalam hal ini, sekolah wajib memberikan layanan konseling terhadap siswa yang terlibat agar tidak trauma atau mengulangi perbuatan. Dan orang tua juga harus diberi edukasi agar mendampingi anak secara emosional. Dasar hukumnya yang pertama itu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 pada pasal 16 mengatur tentang sasaran upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal ini menjelaskan bahwa sasaran tersebut meliputi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, komite sekolah, dan masyarakat. Dan pada pasal 17 secara khusus membahas mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terkait tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak. Penyelesaian berikutnya yaitu melalui pembinaan sekolah dan evaluasi sistem. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan terhadap guru, tata tertib, dan sistem pengawasan di sekolah.
Tujuannya yaitu untuk mencegah perundungan melalui pendidikan karakter dan penguatan budaya sekolah positif. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pada pasal 6 mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Pasal ini juga mengatur sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan tindak kekerasan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelesaian berikutnya yaitu peringatan terhadap penyebaran video. Apabila video tersebut disebarluaskan secara tidak etis atau mempermalukan anak, maka penyebarnya bisa dikenakan sanksi hukum. Dasar hukumnya yaitu UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 1 dan 3 yang mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 17 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi membahayakan dirinya atau yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Berikut kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Meskipun dalam kasus tersebut telah berlangsung mediasi dan pernyataan damai, namun sejumlah pihak menilai respon terhadap dugaan bullying tersebut masih terlalu ringan. Dari sisi hukum, korban memiliki hak kuat untuk perlindungan, sedangkan pelaku serta pihak sekolah dan dinas pendidikan bisa dikenai tanggung jawab hukum dan administratif. Penanganan jangka panjang yang mencakup sosialisasi anti-bullying, pengawasan, dan sistem pelaporan yang efektif wajib dilaksanakan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.